Jadi adanya manusia sudah dipersiapkan tempat namanya Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas, untuk manusia. Alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Yang tempatnya di Bakkah atau di Mekah, menjadi petunjuk bagi seluruh alam ini, pusat perhatian dunia. Orang-orang di luar Islam juga menjadi concern, ada apa dengan Baitullah. Jamaah rahimakumullah, pemahaman yang sederhana saja dari fisik. Saya pernah ke museum itu, ternyata di dalam Baitullah itu ada 3 tiang penyangga. Ada museum dari Hudaybiyah itu, dari tahun berapa itu ada 3 tiang yang masih tersimpan, diganti, masih tetap 3 tiang. Kenapa harus 3 tiang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh masjid yang kita cintai bersama, Masjid Darussalam, mudah-mudahan sampai subuh ini kita dalam keadaan tetap dalam rahmat kasih sayang Allah, dalam barakah Allah dalam menata kehidupan, dan selalu dalam ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jumat hari ini dalam kalender Hijriah berada pada tanggal 1 bulan Safar tahun 1445 Hijriah, 18 Agustus tahun 2023. Satu perjalanan dari dengungan dunia Islam di abad ini adalah abad ke-15 Hijriah, abad yang dinyatakan oleh beberapa pihak dari tokoh-tokoh Islam adalah abad kebangkitan dunia Islam. Penting bagi kita masih di bulan kedua dalam pergantian tahun ini untuk mengkaji ulang, untuk bermuhasabah baik diri maupun berjamaah tentang bagaimana suasana keislaman diri kita, suasana keislaman kebanyakan jamaah kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, sebagaimana pesan dari hijrah itu sendiri, minadz zulumati ilan nur. Ada perubahan dari yang kurang paham menjadi faham, yang tidak sempurna menjadi sempurna. Khususnya pada pemahaman-pemahaman ini akan berbeda jauh mengamalkan ajaran agama tanpa ilmu dengan mengamalkan ajaran agama dengan menggunakan ilmu.
Allah menyindir di dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah, orang yang faham, orang yang mengerti, orang yang punya kemampuan analisa tinggi tentang agama ini, tentang kehidupan ini, dengan mereka yang tidak? Tentu beda. Di berbagai ayat yang lain juga Allah menegaskan tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Tidak sama baik dengan buruk. Dalam hadis tentang halal haram juga disampaikan, al halalu bayyinun, al haramu bayyinun. Halal jelas, haram juga jelas. Ini menandakan bahwa kita ini punya kewajiban bersama-sama untuk lebih meningkatkan kualitas pemahaman maupun kualitas pengamalan ajaran agama. Jamaah rahimakumullah, ketika perhatian dunia tertuju pada satu titik, dan titik itu setiap saat kita menuju bergerak pada titik yang sama itu, Baitullah. Salat menghadap Baitullah, tidur pun berbaringnya masih berbaring menghadap Baitullah. Bahkan kalau orang mau kawin itu kadang diarahkan menghadap kiblat. Tidak salah. Tetapi kadang-kadang bagi kita ingin tahu, ada apa dengan Baitullah? Jadi dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96, Allah menyatakan dalam kalimat firman Allah yang pendek, inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia. Jadi kalau Nabi Ibrahim dan Ismail itu adalah meninggikan, sudah ada bangunan, sudah ada tempat, dilanjutkan ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Ada di sana makam Ibrahim. Tetapi tempat itu para jamaah jauh sebelum Ibrahim. Jadi adanya manusia sudah dipersiapkan tempat namanya Baitullah. Inna awala baiti wudi'a lin-nas, untuk manusia. Lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Yang tempatnya di Bakkah atau di Mekah, menjadi petunjuk bagi seluruh alam ini, pusat perhatian dunia. Orang-orang di luar Islam juga menjadi concern, ada apa dengan Baitullah? Jamaah rahimakumullah, pemahaman yang sederhana saja dari fisik. Saya pernah ke museum itu, ternyata di dalam Baitullah itu ada 3 tiang penyangga. Ada museum di Hudaybiyah itu, dari tahun berapa itu ada 3 tiang yang masih tersimpan, diganti, masih tetap 3 tiang. Kenapa harus 3 tiang? Kenapa tidak 2? Kenapa tidak 4? Kenapa tidak 5? Jamaah rahimakumullah, penting bagi kita untuk menggunakan nalar dengan 3 tiang ini. Tiang penyangga dikaitkan dengan pemahaman-pemahaman yang lebih luas tentang 3 tiang. Banyak analisa dalam kehidupan ini para jemaah, bahwa kita ini punya tanggung jawab dari 3 pilar, 3 tiang, 3 kewajiban pokok.
kewajiban pribadi, kewajiban keluarga, kewajiban berjamaah. Dan tiga ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pribadi, keluarga, jamaah kaum muslimin. Nah, kalau kita perhatikan pada jamaah bahwa nampak jelas pelaksanaan haji dan umrah itu juga dari tiga manusia utama. Nabi Ibrahim sendiri, Nabi Ismail, dan Bunda Siti Hajar. Tiga peran utama yang kemudian menjadi titik perhatian dunia dari tiga manusia utama. Manusia utama yang pertama adalah Nabi Ibrahim, manusia yang mengarahkan manusia untuk bertauhid dan kemudian meninggikan Baitullah itu sehingga ada namanya makam Ibrahim. Ada Ismail sehingga ada namanya Hijr Ismail. Ada namanya Safa Marwah yang itu adalah satu perjalanan dari Siti Hajar mencari air dari Safa Marwah selama 7 perjalanan. Gambaran-gambaran seperti ini pada jemaah penting bagi kita untuk difahami. 3 pilar terutama. Pilar pertama adalah bagaimana diri. Pilar kedua bagaimana keluarga, rumah tangga, keluarga besar, dan bagaimana juga menata jamaah kaum muslimin. Apakah tingkat lokal maupun tingkat lebih luas dari itu. Sekarang mari kita perhatikan dari pribadi. Seseorang yang dikatakan kuat keislamannya, seseorang yang dikatakan kuat keimanannya, ternyata Allah menguji. Ini masih pribadi. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat akidahnya, kuat luas pemahaman keagamaannya, kuat bagus akhlak dan moralnya sebagaimana Rasulullah, ternyata Allah meninggikan pribadi yang seperti ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang standar. Saya tidak berani mengatakan dhaif itu lemah, standar. Artinya kemarin, sekarang, besok sama. Tidak ada grafik peningkatan. Nah, Allah mengendaki pada jamaah bahwa pribadi-pribadi itu kuat, ada grafik. Misalnya para rasul itu, Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf itu pribadinya luar biasa. Apa yang kelebihan pada Nabi Yusuf? Punya kemampuan untuk bagaimana memelihara jati dirinya sebagai seorang yang memelihara hukum Allah untuk dirinya. Ketika dalam satu tempat ada sebuah buku misteri sobeknya baju Nabi Yusuf, itu menarik untuk kita baca. Ada satu tempat yang tertutup, yang terkunci, hanya ada 2 manusia antara Nabi Yusuf dengan seorang wanita terhormat bangsawan. Allah menyatakan bahwa keduanya itu tidak ada lepas dari syahwat itu. Yang Siti Zulaikha katanya itu sudah punya hasrat untuk berbuat maksiat. Nabi Yusuf juga punya, tetapi punya burhan, punya kekuatan iman yang luar biasa. Ini salah satu pribadi yang luar biasa ditampilkan dalam Al-Quran, yang justru menjadi pelajaran penting bagi kita
Karena kekuatan iman itu salah satunya diuji dari hal-hal seperti itu. Yang lain juga sama para jamaah. Nabi Ibrahim pribadinya luar biasa, pribadinya dulu. Nabi Musa luar biasa, Nabi Nuh, Nabi Lut yang kemudian diuji dari keluarganya. Nabi Nuh katanya dalam sebuah sejarah itu diberi umur 960 tahun. Pak Barus yang tahu ini. Hampir 1000 tahun. Yang kehidupannya itu berdakwah terus. Tetapi apa yang terjadi? Anak dan istrinya tidak mendukung. Apakah dakwah Nabi Nuh itu gagal? Apakah Nabi Nuh secara pribadi itu kemudian menjadi bosan? Tidak, justru. Dan beberapa gelintir manusia selama kurun waktu yang panjang untuk mengikuti dakwah Nabi Nuh juga tidak pernah digubris dengan Nabi Nuh. Karena keberhasilan untuk menyampaikan kebenaran itu bukan dari hasil, tapi upaya maksimal. Luar biasa Nabi Nuh, termasuk juga nabi yang lain. Demikian juga ketika Rasulullah secara pribadi hijrah ke negeri Taif, lempar dengan batu oleh kaum Bani Saqif. Para sahabat menjadi tidak sabar. Katanya, engkau Rasul, doamu dikabulkan, doakan saja itu, hancur orang-orang Bani Saqif itu. Rasulullah berdoa, justru Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, segera kau beri petunjuk kaum Bani Saqif, orang-orang Taif, karena dia tidak faham. Jadi kuncinya pada faham. Orang-orang yang tidak ada pada lingkar bingkai kebenaran itu menurut Rasulullah, karena dia tidak faham. Karena itulah pentingnya ada pencerahan. Pencerahan Rasulullah tidak cukup dengan berpidato, tapi adalah contoh. Menjadi kagum sampai hari ini. Banyak yang diam-diam mengagumi pribadi Rasulullah karena contoh teladan yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Setelah pilar pertama ini sudah terlaksana, baru kemudian melangkah kepada pilar yang kedua, keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, seorang ibu, seorang anak-anak. Yang penting dalam rumah itu tidak sendirian, keluarga. Bahkan dikembangkan menjadi keluarga besar. Mertua, ponakan, dan lain-lain. Menjadi keluarga besar. Nah, ada sebuah amalan kita yang kita harus tahu itu. Kenapa ada namanya silaturahim? Silah itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Tapi bukan cukup dengan kasih sayang, dari rahim juga, dari rahim yang sama. Jadi satu ibu, satu nenek, satu kakek, rahim. Jadi ada kalimat silaturahim. Itu menandakan bahwa kita itu harus akrab dengan keluarga terdekat. Bahkan kalau punya infak sedekah itu dahulukan keluarga terdekat. Yang terdekat dulu. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Keluarga terdekat dulu, kerabat terdekat, baru orang lain. Jadi jangan sampai kemudian mendahulukan orang jauh sementara keluarganya masih belum. Dahulukan keluarga terdekat. Namanya silaturahim. Silah menyambung, rahim itu kasih sayang dari keluarga dulu. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, pilar kedua ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim sampai punya gelar yang luar biasa, namanya Halilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah itu diberikan Allah kepada keluarga Ibrahim, yang kemudian menjadi contoh kita hari ini. Hebatnya Nabi Ibrahim itu karena kesabaran. Bayangkan ketika ada perintah untuk menyembelih putranya, dia konsultasi dulu.
berdiskusi dulu dengan Ibunda Hajar. Setuju. Konsultasi dulu kepada calon korbannya itu, kepada anaknya itu. Bahkan menantang. Ya, berarti laksanakan ayah. Luar biasa. Apa yang terbayang pada jamaah dari keluarga ini? Ternyata keluarga ini adalah keluarga yang ditanam dari tauhid, keyakinan bahwa Allah itu yang mengatur, bahwa Allah yang menentukan segala-galanya. Karena ketauhidan itu kemudian dia punya husnudzon. Orang yang bertauhid ciri-cirinya punya husnudzon, berbaik sangka. Tidak mungkinlah Allah itu punya aniaya kepada hambanya. Dia husnudzon betul, maka dilaksanakan. Yakin ini benar, yakin ini tidak ada kezaliman. Kayak kita misalnya pada jamaah beribadah ini Allah maunya apa? Husnudzon kita, berbaik sangka Allah sayang kepada kita, akan menurunkan rahmatnya, barakahnya kepada kita. Nah, manakala rumah tangga kaum muslimin ini pilar yang kedua dibenahi, masya Allah, akan rumah tangga berikutnya juga bagus, rumah tangga ini bagus, maka akhirnya terjadilah sebuah kekuatan besar yang menyatu. Nah, Rasulullah itu berjamaah pernah mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang terbaik di dalam keluarganya, dan aku ini orang yang terbaik di antara kalian karena aku telah berbuat baik kepada keluargaku, li ahli, kepada keluargaku. Jamaah rahimakumullah, pilar yang kedua sudah selesai. Pilar yang ketiga itu adalah jamaah kaum muslimin, bahkan umat manusia seluruhnya yang menjadi objek kita bersama untuk berdakwah. Nah, di akhir Rasulullah menyampaikan khutbatul wada tanggal 9 Dzulhijjah, itu ada kalimat-kalimat yang luar biasa. Ayyuhan nas, katanya, dipermaklumkan kepada seluruh penghuni bumi ini. Apa Rasulullah mengatakan? La fadla li arabin wala li ajamin illa bittaqwa. Tidak ada beda di antara kalian, mau Arab, non Arab, mau kulit hitam, mau kulit kuning, mau tinggi besar, tidak ada masalah. Memang Allah semuanya itu hamba Allah. Tetapi yang Allah perhatikan itu adalah at-taqwanya. Illa bittaqwa. Hanya Allah perhatikan apakah kamu sudah bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam itu ternyata lebih awal dari kebanyakan manusia. Dari HAM lebih awal memperhatikan bagaimana menata umat manusia ini. Tetapi pada jamaah, ketika masuk ke tataran intern umat orang-orang beriman, Allah menegaskan dalam surat Al-Hujurat itu, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja, tidak ada pilihan lagi antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ikhwah, diikat oleh sebuah persaudaraan yang tidak boleh menyakiti, yang tidak boleh berbeda, yang tidak boleh saling menghujat, yang tidak boleh macam-macam. Ikhwah itu ibarat tubuh ini pada jamaah. Kalau ada yang sakit maka seluruhnya menjadi sakit. Nah, jamaah rahimakumullah, tanpa menyinggung kemana-mana, tahun ini katanya tahun politik. Jangan kemudian sampai sejauh-jauh itu kita berpikir, tapi cukup kembali kepada ajaran agama, bagaimana menata antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, muslim yang satu dengan muslim yang lain, itu ditata dalam sebuah ikatan ukhuwah Islamiyah yang sebenar-benarnya. Kita kalau lihat di kubur itu ada 6 pertanyaan. Marabuka, kita juga jawab sudah semua itu. Man nabiyuka, ma kitabuka, ma kiblatuka, ma imamuka. Ada pertanyaan terakhir, man ikhwanuka, siapa saudaramu?
Kalau kita pelajari 6 pertanyaan itu, kadang-kadang dibaca di kuburan, di takin itu. Yang mendengarkan juga tidak tahu, pokoknya ya itu katanya. Siapa saudaramu? Maka kita menjawab, jawab katanya itu di kubur itu yang di atas itu. Jawab, saudaraku adalah muslimin, mukminin. Saudara kami ya Allah adalah orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Nah, kalau ini kita kembangkan lebih jauh, subhanallah, maka ada sebuah kekuatan besar yang luar biasa yang kita ada pada diri kita dalam menata keislaman kita, baik secara pribadi dalam rumah tangga maupun secara umum. Karena itulah perjamaah di awal kami menyampaikan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang faham kemudian mengamalkan ajaran agama dengan orang yang tidak faham kemudian dia hanya rutinitas. Nah, kita di tahun Hijriah ini diingatkan untuk ada hijrah rohaniyah, hijrah kepada kesempurnaan kita di dalam mengamalkan ajaran agama. Barangkali itu diingat-ingat. Ka'bah itu tiangnya 3 dan diperankan oleh 3 orang manusia utama. Dan kehidupan kita punya 3 kewajiban pokok: pribadi, keluarga, dan jamaah kaum muslimin seluruhnya. Mudah-mudahan ilmu ini dapat kita mengangkat kita untuk lebih memahami dan lebih khusyuk kita di dalam beribadah, lebih sempurna, lebih tanggung jawab kita di dalam memegang teguh amanah Allah, dan mudah-mudahan kita seluruhnya digolongkan oleh pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.